Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 24 Maret 2023. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Para pedagang pakaian impor bekas alias thrifting di Pasar Senen Blok 3 bereaksi atas larangan thrifting yang dikeluarkan pemerintah. Dori Asrawijaya, perwakilan pedagang pakaian impor bekas yang tergabung dalam komunitas thrifting melawan menyebut, pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa pakaian bekas impor menjadi penyebab terganggunya UMKM. Padahal faktanya, menurut Dori, menurut data Asosiasi Perstekstilan Indonesia, impor pakaian jadi di Indonesia dikuasai oleh produk dari Cina yang menguasai 80% pasar di tanah air. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Elga. Ya, selamat siang Tribuners. Benar saja, para pedagang pakaian bekas atau thrifting yang ada di kawasan Pasar Senen Blok 3 menolak keras larangan thrifting yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pasar Senen Blok 3 sendiri merupakan pusat penjualan thrifting yang sudah puluhan tahun ada dan mereka merasa bahwa larangan tersebut sangatlah tidak tepat mengingat para pedagang di Pasar Senen ini adalah pedagang yang sah dan mereka juga terdaftar serta membayar iuran bulanan kepada Perumda Pasar Jaya. Adanya larangan thrifting ini menurut mereka hanyalah menjadi kambing hitam dari pemerintah lantaran pemerintah menganggap bahwa thrifting adalah penyebab merosotnya UMKM di Indonesia. Menurut pedagang sendiri, yang merusak UMKM di Indonesia bukanlah thrifting, melainkan murahnya pakaian import yang berasal dari Cina yang menguasai 80% pangsa pasar tekstil di tanah air. Untuk itu, para pedagang thrifting di Pasar Senen ini meminta kepada pemerintah untuk membatalkan larangan thrifting ini karena berdampak luas kepada para pedagang. Di Pasar Senen sendiri tercatat ada 807 pedagang thrifting di mana masing-masing toko ini memiliki karyawan sekitar 2 atau 3 orang. Artinya jika nantinya thrifting benar-benar dilarang, akan ada lebih dari 2.000 orang yang akan kehilangan pekerjaannya dari Pasar Senen Blok 3 ini. Belum lagi banyaknya juga porter-porter atau pedagang kaki lima yang setiap harinya mencari penghasilan dari penjualan thrifting di Pasar Senen ini. Untuk itu pedagang sekali lagi meminta, apalagi ini kan momen bulan Ramadan di mana biasanya adalah momen yang paling dinantikan para pedagang pakaian, tak terkecuali pedagang thrifting ini untuk meraup untung. Namun dengan adanya larangan thrifting ini, saat ini sudah ada beberapa pedagang yang tidak berani membuka tokonya atau minimal tidak berani membeli lagi stok-stok thrifting karena takut disita atau diambil oleh petugas gabungan. Demikian laporan dari saya, Elga Hikari Putra, kembali ke studio. Terima kasih rekan Elga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang bocah berinisial DS berusia 14 tahun warga Dukuh Betis, Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen meregang nyawa. Ia ditemukan sudah dalam kondisi terbujur kaku di persawahan yang tak jauh dari rumah. Korban diketahui meninggal dunia karena tersetrum listrik jebakan tikus yang dipasang di sawah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Septi. Ya, Mai, selamat siang. Selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari Selasa kemarin, seorang bocah berinisial DS berusia 14 tahun, warga Dukuh Betis, Kecamatan Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, meninggal dunia dan ditemukan di dekat pematang sawah yang ada di tak jauh dari rumahnya. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh seorang petani yang melihat ada sesosok yang tergeletak di pematang sawah. Kemudian petani tersebut menginformasikan kepada warga yang lainnya untuk bersama-sama mengecek kondisi dari korban tersebut. Kemudian setelah dicek, korban tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia dan diketahui bahwa korban merupakan warga satu RT dengan
si petani tadi yang pertama kali menemukan, kemudian setelah dicek korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah duka, dan setelah diperiksa oleh petugas kepolisian dinyatakan bahwa korban meninggal dunia karena tersetrum listrik jebakan tikus, di mana memang di Kabupaten Sragen sendiri jebakan tikus yang dialiri listrik ini sudah memakan banyak korban jiwa dan sempat untuk ditertibkan, namun ternyata hingga saat ini masih ada petani yang nekat untuk memasang jebakan listrik tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Ngerampal AKP Hasto Broto mengatakan bahwa pada saat tersetrum korban sedang mencari belut sendirian di sawah, dan kemudian karena tidak ada yang tahu-tahu ada petani yang datang, kemudian kondisi korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga pun menerima kejadian tersebut sebagai takdir dan tidak dilakukan otopsi dan kemudian dimakamkan dengan semestinya. Begitu Mai dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Septi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang pria yang berprofesi sebagai pegawai ASN Pemko Batam ditangkap Opsnal Unit Reskrim Polsek Nongsa. Pelaku berinisial IA ditangkap setelah melakukan perbuatan tercela. Ia mencabuli ketiga anak kandungnya yang masih di bawah umur. Parahnya lagi, aksi cabul yang ia lakukan terhadap ketiga anaknya yang masih bocah adalah ketiganya pria. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Beres Lumban Tobing, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Mei. Jadi perlu kami informasikan bahwa seorang pria yang sehari-hari bertugas di Pemko Batam atau pemerintah Kota Batam yang merupakan pegawai negeri sipil ataupun ASN ditangkap kepolisian sektor Nongsa. Nah, jadi penangkapan seorang pria ataupun ayah berinisial IS 35 tahun lantaran buntut laporan dari istri korban, istri pelaku begitu. Dia ditangkap lantaran melakukan perbuatan cabul begitu terhadap 3 anak laki-laki. Nah, pertama sebut saja Mawar, usianya 8 tahun. Korban ini mengaku kesakitan begitu saat hendak BAB. Nah, jadi atas pengakuan korban melapor ke ibu begitu, sang ibu. Kemudian korban kedua dan korban ketiga juga mengalami hal yang sama, dapat perlakuan cabul yang dilakukan oleh sang ayah begitu. Nah, pelaku pun langsung diamankan kepolisian sektor Nongsa. Hingga saat ini masih dilakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap saksi. Untuk korban sudah mendapat perawatan dari sang ibu begitu. Oke, baik, mungkin demikian rekan Mei laporan awal. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Beres atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polres Majalengka melakukan gelar perkara hasil operasi penyakit masyarakat atau Pekat tahap pertama tahun 2023 pada Kamis 23 Maret. Operasi Pekat sendiri dilakukan selama 10 hari sejak tanggal 13 Maret hingga 22 Maret 2023. Dari gelar perkara tersebut, masing-masing fungsi baik dari unit Satuan Reskrim, Lantas maupun Narkoba memaparkan hasil operasi pekatnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Eki. Ya, baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan ya dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bahwa Polres Majalengka telah melakukan gelar perkara hasil operasi penyakit masyarakat atau Pekat tahap pertama tahun 2023 pada Kamis sore kemarin. Operasi Pekat sendiri dilakukan selama 10 hari
sejak tanggal 13 Maret hingga 22 Maret 2023. Di gelar perkara tersebut masing-masing fungsi baik dari unit satuan reskrim, lantas maupun narkoba memaparkan hasil operasi pekatnya. Hasilnya dari 3 fungsi unit satuan itu diamankan sebanyak 12 orang pelaku yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang pertama, fungsi unit satuan narkoba berhasil mengamankan sebanyak 1.646 botol miras selama operasi pekat tersebut. Jumlah itu terdiri dari 1.187 botol miras pabrikan, 448 botol miras tradisional jenis tiu, dan 11 botol miras tradisional jenis arak. Nah, ribuan botol miras itu diketahui tidak memiliki izin edar dan diamankan dari sejumlah warung kelontongan yang ada di wilayah hukum Polres Majalengka. Nah, menurut Kasat Narkoba Polres Majalengka AKP Tatang Sunaria, bahwa dari hasil operasi pekat itu ada 2 daerah yang paling banyak mengedarkan botol miras itu. Kebanyakan di dua daerah itu secara diam-diam menjual miras pada masyarakat. Nah, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, petugas pun langsung merazia dan mendapatkan ratusan bahkan ribuan botol miras. 2 kecamatan yang paling banyak ditemukan miras, yakni Kecamatan Sumberjaya dan Dawan. Nah, sesuai perintah Kapolres, Tatang dan anggotanya mengaku akan terus melakukan razia, terutama adanya laporan dari masyarakat. Nah, pihaknya juga akan menindak tegas segala bentuk kegiatan yang melawan hukum seperti berjualan miras. Nah, Tatang berharap dengan pemusnahan ini bisa memahami efek yang ditimbulkan jika mengonsumsinya, dan sebab miras menjadi salah satu pencetus terjadinya tindak pidana. Nah, di sisi lain juga masyarakat juga bisa memahami tentang penyalahgunaan miras maupun narkoba. Nah, adapun ribuan botol miras itu dipamerkan kemarin, lalu air yang terdapat di botol tersebut dibuang di gentong yang telah disediakan maupun dibuang di saluran air atau selokan. Nah, sementara tak hanya miras ya, pemusnahan juga dilakukan fungsi unit Satuan Lantas. Nah, Satuan Lantas berhasil menyita ratusan knalpot brong yang tak sesuai standar. Ada sebanyak 357 knalpot brong atau racing yang dipamerkan dalam gelar perkara tersebut. Ratusan knalpot tersebut lalu dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gerindra maupun dilindas dengan alat berat. Nah, Kasat Lantas Polres Majalengka KP Ngadiman mengatakan pengamanan ratusan knalpot tak standar itu hasil dari keluhan laporan masyarakat terkait dengan knalpot brong di jalanan. Nah, menurut Kasat, knalpot brong sering memicu terjadinya bentrok fisik antar komunitas. Tak terkecuali suaranya bisa mengganggu masyarakat lainnya. Apalagi di bulan Ramadan kali ini, tentu agar membuat wilayah masyarakat Majalengka kondusif, damai, salah satunya dengan merazia knalpot brong tersebut. Nah, selama operasi pekat juga knalpot brong kebanyakan diamankan dari kalangan pelajar yang memang sengaja mengganti knalpot standar dengan knalpot racing. Nah, sementara fungsi unit Satuan Reskrim Polres Majalengka juga menggelar gelar perkara dengan menghadirkan 12 pelaku dari 32 pelaku yang telah diamankan. 12 pelaku yang dihadirkan ini diketahui masih dalam proses penyelidikan. Mereka para pelaku dari hasil operasi pekat, diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 6 orang pelaku, 3 orang pelaku curanmor, 1 orang pencurian biasa, 1 orang mucikari, dan 1 kasus 480. Nah, menurut Kapolres Majalengka KBP Edwin Afandi, bahwa target operasi ini adalah menyasar perkara kejahatan jalanan. Operasi itu katanya memiliki tujuan menciptakan situasi kondusif menjelang Ramadan. Nah, kebetulan selama operasi pekat ini pihaknya berhasil mengungkap para pelaku yang melakukan aksi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, curanmor, premanisme, prostitusi, dan lainnya. Nah, dalam kesempatan yang sama, Kasat Reskrim AKP Febri Samosir mengatakan dari 32 tersangka yang berhasil ditangkap, terbanyak merupakan kasus pencurian. Ia menjabarkan bahwa kasus itu berupa pencurian sepeda motor, pembobolan minimarket, pencurian handphone, dan lain-lain. Febri juga menambahkan bahwa sejatinya pihaknya mengamankan total 516 pelaku, baik itu target operasi maupun tidak. Namun dari jumlah itu hanya 32 yang ditahan dengan 12 lainnya masih dalam proses penyidikan. Nah, dari hasil
operasi bekas juga Satreskrim Polres Majalengka berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 buah sajam, 17 unit roda 2, 1 unit roda 4, dan unit HP, miras sebanyak 961 botol, dan uang tunai sebanyak 2,9 juta. Demikian Mei yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Eki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Jenny Simorangkir, istri mendiang Bribka Arfan Saragih, bercerita sebelum suaminya ditemukan tewas berjanji akan membongkar dugaan mega korupsi yang ada di UPT Samsat Pangururan Samosir. Pesan itu disampaikan Arfan saat polisi mulai menyelidiki penggelapan pajak 2,5 miliar rupiah yang dilakukan Arfan dan sejumlah pegawai Bapenda. Kepada Jenny, ia mengatakan jika kasus ini terbongkar, maka banyak yang terjerat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Freddy. Iya, baik. Mei dan juga pemirsa, jadi istri dari almarhum Bribka Arfan Saragih itu beserta keluarganya masih curiga dan tidak percaya bahwa Arfan Saragih itu meninggal karena bunuh diri. Tapi memang merasa ada dugaan lain dan kejanggalan lain, terutama soal racun cyanida yang didapat. Jadi memang berdasarkan informasi yang terbaru didapat oleh keluarga bahwa racun itu dibeli Bribka Arfan itu pada tanggal 23 Januari, di mana di tanggal yang sama dan di jam yang sama itu dugaannya handphone dari Bribka Arfan itu disita oleh Kapolres Samosir. Nah, jadi di situ soal pemesanannya janggal, kemudian ada barang bukti juga. Jadi setelah ditemukan meninggal di tebing curam dan dikatakan minum racun cyanida itu, kemudian polisi menunjukkan bukti berupa helm, kemudian sepatu, sepeda motor. Nah, kemudian keluarga merasa janggal ketika ditunjukkan helm. Jadi warna helm pada bagian dalam itu merek Bribka Arfan itu tidak sesuai dengan helm yang digunakan di sehari-harinya. Kemudian sepatu dinas itu juga berbeda dengan milik Bribka Arfan sendiri, karena memang jika punya Bribka Arfan itu tidak ada jahit-jahitan karena memang sepatu itu bagus, tapi yang ditunjukkan oleh Polres Samosir sepatunya sudah dijahit. Maka dengan kejanggalan itu mereka melaporkan atas dugaan pembunuhan ke Polda Sumut, dan saat ini kasusnya masih terus diselidiki oleh Polda Sumut. Kemudian hari ini kuasa hukum dan keluarganya juga ke Mabes Polri untuk membuat laporan atau aduan juga. Jadi keluarga sangat berharap agar kasus ini segera terungkap, karena memang menurut dari istrinya bahwa sebelum meninggal dunia itu Bribka Arfan sudah membayar atau ganti rugi sekitar 700 juta dari hasil utang dan menjual rumah. Jadi total uang yang diduga digelapkannya adalah senilai 2,5 miliar. Jadi bukan hanya Bribka Arfan sendiri dugaannya, tapi ada 4 pegawai Bapenda di Kabupaten Samosir. Begitu, Mus. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengacara keluarga almarhum Bribka Arfan Saragih serta istri dari Bribka Arfan Saragih. Berikut tayangannya untuk Anda. Baru bagi kami ada suatu kejanggalan yang baru. Jadi artinya ini juga yang akan kami ungkapkan apabila nanti penyidik Polda Sumut memerlukan keterangan-keterangan dari keluarga almarhum Bribka AS. Bang, kemudian Bang, kami menduga almarhum Bribka AS tidak melakukan bunuh diri. Itu dugaan kami. lantas Beberapa waktu lalu saya bercerita, almarhum sempat mengatakan ingin membongkar. Jadi begini, almarhum bercerita kepada istri khususnya ingin membongkar sistem atau mekanisme penggelapan pajak di Samsat Pangururan. Bahkan Bribka AS pernah mengatakan terhadap istri, dan itu sudah dituangkan juga dalam BAP di Polres terkait kasus kematian tersebut, ada pihak yang mengintimidasi akan membuat susah istri dan anakmu. Jadi tanggal 23 setelah selesai apel, dia datang ke rumah, katanya Bapak Kapolres menyita handphonenya,
Bapak Kapolres juga bilang dia tidak takut sama bintang 1, bintang 2, tapi kalau bintang 3 baru dia takut. Di tanggal 3 bangun tidur dia dapat WA, dijadikan tersangka, sementara dia mengatakan sudah membayar. Jadi saya mengatakan, kenapa ya bisa seperti itu? Jadi almarhum bilang, cerita kepada saya, ternyata benar yang dibilang Bapak Kapolres, akan membuat anak dan istrimu menderita. Itu ucapan almarhum kepada saya. Jadi sebelumnya almarhum dikatakan punya masalah, saya juga kurang tahu masalah apa, tapi dia mengatakan pajak. Jadi dia mengatakan sama saya, Kapolres menyuruh mencari uang 400 juta. Aksi seorang pria berambut gondrong melakukan pencurian kotak amal pada Masjid Jumratul Aqabah terekam kamera CCTV pada Kamis 23 Maret. Tepatnya di Jalan Cempaka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga pelaku pencurian kotak amal tersebut beraksi seorang diri saat masjid dalam keadaan sepi. Kaum Masjid Hairil Fuadi mengatakan dirinya tidak pernah melihat terduga pelaku sholat di Masjid Jumratul Aqabah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Pangkan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pangkan. Baik, terima kasih rekan Mei. Betul bahwa pria berambut gondrong nekat curi uang pada kotak amal di Masjid Jumratul Aqabah yang terletak di Jalan Cempaka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan ketahui diduga pelaku pencurian kotak amal tersebut beraksi seorang diri saat masjid dalam keadaan sepi. Dan berdasarkan keterangan dari kaum Masjid Hairil Fuadi bahwa dirinya tidak pernah melihat terduga pelaku sholat ataupun datang ke Masjid Jumratul Aqabah tersebut. Dan bahkan Hairil pun menjelaskan kronologi singkat kejadian pencurian kotak amal tersebut hingga saat pertama kali diketahui bahwa kotak amal yang ada di Masjid Jumratul Aqabah tersebut hilang. Jadi pertama kali diketahui oleh kaum masjid yaitu Hairil itu saat ia datang ke masjid sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan saat hendak bersih-bersih masjid. Dan saat tiba dan masuk ke masjid, ia merasa ada hal yang berbeda karena memang terdapat 2 kotak amal, namun saat ia masuk hanya terdapat 1 kotak amal. Yang awalnya kaum masjid ini berpikir bahwa kotak amal tersebut disimpan ataupun berada di dalam gudang. Namun saat ia mengingat pada malam sebelumnya bahwa terdapat 2 kotak amal dan ia pun mengecek ke bagian belakang ataupun tempat sholat wanita dan menemukan kotak amal dalam keadaan sudah terbuka ataupun rusak. Jadi saat itu dia langsung menduga bahwa telah terjadi pencurian dan melakukan pengecekan pada kamera CCTV. Dan benar saja bahwa kejadian pencurian di masjid ini memang sudah terjadi beberapa kali sehingga terdapat CCTV pada masjid untuk menjadi peringatan ataupun menjadi rekaman bahwa telah terjadi pencurian ataupun adanya aksi tindak pidana lainnya. Dan untuk ciri-ciri pelaku itu dijelaskan oleh Hairil, yaitu memiliki rambut gondrong, lalu menggunakan baju berwarna biru, menggunakan celana jeans panjang, dan pada bagian hidung itu seperti ada yang hilang pada bagian hidungnya ataupun terpotong, dan juga menggunakan sepeda saat melancarkan aksinya. Dan dia menjelaskan bahwa pada uang kotak amal ini baru saja diambil pada hari sebelumnya, dan artinya saat terisi pun itu pada salat Azhar, Maghrib, Isya, dan juga Subuh. Dan kalau diperkirakan untuk total kerugiannya memang tidak banyak, berkisar dari 200.000 hingga 300.000. Dan ia pun berharap bahwa pelaku pencurian uang pada kotak amal di Masjid Jumratul Aqabah tersebut dapat segera ditangkap agar tidak terjadi kasus pencurian seperti yang terjadi di Masjid Jumratul Aqabah. Dan untuk kasus ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian yaitu Polsek Pahandut. Dan ada juga tanggapan dari warga mengatakan bahwa sangat resah dengan adanya kejadian pencurian kotak amal, dan apalagi untuk warga yang tinggal di sekitar masjid
bisa saja nanti menjadi korban pencurian karena memang untuk kawasan tersebut berada di pinggir jalan. Dan dia mengatakan bahwa tidak hanya sekali dua kali, namun sudah beberapa kali terjadi aksi pencurian. Namun untuk kasus pencurian yang baru saja terjadi tersebut, itu tertangkap bagian mukanya karena pada sebelum-sebelumnya hanya tertangkap bagian belakang ataupun bagian badan belakangnya karena membelakangi dari kamera CCTV. Dan harapannya memang sama seperti kaum masjid juga bahwa pelaku pencurian agar dapat segera ditangkap dan menjadi efek jera agar tidak terjadi pada masjid-masjid lainnya. Berikut Mei yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Terima kasih rekan Pangkan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kaum masjid. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemalingan di masjid ini, kita sebagai warga di Cempaka ini rasa siapa tahu orangnya bisa balik lagi kalau yang nggak ditangani atau ditangkap. Takutnya malah ini ya, karena nggak ada proses ini, jadinya malah balik-balik lagi ya. Merasa nyaman, dia nggak ada yang mengejar kan, oleh terasa ngambil, ini kayaknya karena yang melapor atau apa gitu Mbak. Takutnya ngulang lagi. Ini berarti udah sering nggak? Sering di masjid ini sering, tapi dengan orang yang berbeda-beda. Kayaknya orang yang kayak mampir entah tuh cuci tangan, lihatnya nggak ada orang di masjid masuk kayak gitu kan. Cuma ya kalau yang terakhir nih yang memang telak di CCTV mukanya, kalau yang lain-lain tuh belakang aja. Tanah longsor menimpa 4 rumah di Kabupaten Trenggalek. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 23 Maret dini hari. 4 rumah tersebut terletak di 2 kecamatan yang berbeda, yaitu di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Kampak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Chandra. Ya, selamat siang rekan Mei. Selamat siang Tribuners, benar sekali dapat dilaporkan. Tanah longsor masih terjadi di Kabupaten Trenggalek pada Kamis 23 Maret dini hari yang berlokasi di 2 kecamatan yang berbeda, yaitu di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Kampak. Di Kecamatan Kampak, tanah longsor menimpa sebuah rumah milik Sukeni, warga RT 33 RW 10, Desa Karangrejo. Untuk yang TKP kedua adalah rumah milik Yanto, warga RT 38 RW 8 Desa Mendo Aku, Kecamatan Kampak. Sedangkan untuk di Kecamatan Watulimo, tanah longsor juga terjadi di 2 titik. Yang pertama adalah jadi di rumah milik Imam, warga RT 11 RW 3 Desa Dumaharjo. Lalu yang kedua juga jadi di Desa Dumaharjo adalah rumah milik Suranto, warga RT 23 RW 5. Kronologi keempatnya ini hampir sama, listeners. Yaitu rumah korban tertimpa tanah longsor dari tebing yang ada di sisi rumahnya sehingga menyebabkan tembok jebol. Satu-satunya rumah yang berbeda adalah milik Suranto, pondasinya rusak setelah tanah yang ada di sekitar pondasi rumahnya tergerus oleh tanah longsor. Nah, selain tanah longsor, bencana hidrometeorologi juga terjadi di Kabupaten Trenggalek, yaitu banjir yang menerjang Kecamatan Kampak dan Kecamatan Gandusari, tepatnya di Desa Sudian. Air dari sungai yang berada di samping jalan penghubung Kecamatan Kampak dan Kecamatan Gandusari meluap hingga meluber ke jalan. Lalu air juga merendam pasar sumber di Desa Ngerayo, Kecamatan Gandusari, setinggi lebih kurang 30-50 cm, hingga membuat pedagang yang ada di pasar tersebut mengungsi ke pinggir jalan yang posisinya lebih tinggi dibandingkan pasar. Nah, rangkaian bencana tersebut terjadi setelah hari sebelumnya atau Rabu tanggal 22 Maret malam terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Trenggalek hingga Kamis tanggal 23 Maret 2023 dini hari. Begitu yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek. Terima kasih rekan Sofyan Chandra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Belasan rumah dan 2 masjid di 3 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tenggara rusak diterjang angin puting beliung dan hujan badai pada Rabu 22 Maret malam. Kondisi atap rumah seng beterbangan dihantam angin kencang. Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, Nasmi mengatakan 15 rumah rusak diterjang angin puting beliung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gayo, Asnawi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Asnawi. Baik, Mei. Makasih Tribuners dapat kami laporkan musibah hujan badai dan angin puting beliung yang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara yang terjadi pada Rabu 22 Maret 2023 sore menyebabkan 13 rumah dan 2 masjid rusak parah akibat atap seng beterbangan ditiup angin puting beliung. Musibah angin puting beliung ini terjadi di 3 kecamatan, Kecamatan Lawesi Galagala, Kecamatan No Alas, dan Kecamatan Bukit Tusam. Dalam musibah ini dapat kami sampaikan bahwa di Kecamatan Lawesi Galagala sebanyak 7 rumah mengalami rusak berat, 2 rusak ringan, dan 1 masjid mengalami rusak ringan. Sementara di Kecamatan Bukit Tusam, 2 rumah, 1 rusak ringan, dan 1 rusak berat. Sementara itu di Kecamatan Tano Alas, 2 rumah mengalami rusak ringan dan 1 masjid mengalami rusak ringan. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tenggara, Nasmi Deski, mengatakan 13 rumah dan 2 masjid ini rusak akibat diterjang badai dan angin puting beliung. Dalam musibah ini, Tribuners, dapat kami laporkan bahwa pejabat Bupati Aceh Tenggara, Dr. Andus Sakir MSI, didampingin Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, Nasmi Deski, dan Kepala Dinas Sosial Bahagiawati langsung turun ke lokasi memberikan bantuan masa panik terhadap korban angin puting beliung. Bantuan ini secara simbolis langsung diserahkan oleh PJ Bupati Aceh Tenggara, Dr. Andus Sakir MSI, di Desa Sukajaya, Kecamatan Lawesi Galagala, Kabupaten Aceh Tenggara. Sementara itu, bantuan di Kecamatan Bukit Tusam dan bantuan di Tano Alas ini langsung diberikan oleh Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, Nasmi Deski, bersama Kepala Dinas Sosial Bahagiawati, SPD MAP bersama personilnya. Kemudian dalam penyaluran bantuan ini juga turut dihadiri Kajari Aceh Tenggara, Erawati SHMH, Kapolres Aceh Tenggara, AKBP, Raden Doni Sumarsono bersama Dandim Aceh Tenggara, Letkol Muhammad Sujoko. Demikian, Mike. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Asnawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang warga meninggal dunia dalam kebakaran sebuah rumah di Dusun Benteng, Desa Lampoh Raya, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur pada Selasa 21 Maret malam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Seni Hendri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Seni. Ya, terima kasih rekan Mei dari Kabupaten Aceh Timur. Dapat saya laporkan bahwasanya seorang warga meninggal dunia dalam kebakaran sebuah rumah yang terjadi di Dusun Benteng, Desa Lampuh Raya, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, yang terjadi pada Selasa 21 Maret malam sekitar pukul 23:40 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Simpang Ulim, Ibtu Samsul Bahri SH, mengatakan korban yang meninggal dunia yakni bernama Muzakkar bin M. Ali berusia 48 tahun. Almarhum meninggal dunia akibat mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Lebih lanjut, Kapolsek menyebutkan berdasarkan keterangan ibu korban, Jasmani, berusia 68 tahun, kejadian itu bermula saat Jasmani sedang tidur di rumahnya, sedang tidur di kamarnya, kemudian terbangun karena mendengar suara letupan dari kamar korban. Dan kemudian ibu korban, Jasmani, melihat kamar korban terdapat nyala api yang sangat besar. Kemudian Jasmani berusaha mencoba masuk ke kamar korban, namun tidak bisa karena kamar korban dikunci dari dalam kamar.
Lalu jasmani berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tak lama kemudian para tetangga berdatangan membantu memadamkan api. Begitu kata Kapolsek. Kemudian pada pukul 00:10 WIB, Kapolsek Simpang Ulim beserta anggotanya tiba di TKP bersama pihak warga mencoba masuk ke dalam kamar korban setelah api berhasil dipadamkan. Kemudian ditemukan korban dalam keadaan terbakar dengan posisi terduduk di balik pintu kamar korban. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Simpang Ulim untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian petugas medis yang melakukan pemeriksaan menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Korban meninggal dunia karena mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Jasmani juga menyebutkan bahwa korban selama ini juga mengalami gangguan jiwa dan sering berbicara sendiri saat sendirian. Demikian rekaman dari Kabupaten Aceh Timur. CNN melaporkan. Terima kasih rekan Seni Hendri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Nasib warga Kampung Panang, Dusun Sadap, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah terancam terisolasi akibat akses jalan utamanya yang putus. Kondisi itu terjadi lantaran terdapat endapan air dan lumpur serta ruas jalan yang tidak mempunyai siring atau selokan. Tak hanya itu, adanya aliran sungai kecil yang menghantam salah satu titik ruas jalan yang masih berupa tanah kuning itu kian membesar saat hujan lebat hingga akhirnya membuat jalan menjadi putus. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan rekan Mei dan pemirsa Tribuners bahwa memang sudah menjadi nasib bagi warga Kampung Panang, Dusun Sadap, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana sehari-harinya mereka harus berjibaku melewati ataupun melintasi ruas jalan berupa tanah kuning yang memang dalam kondisi becek, berlumpur, dan tergenang air, dan serta rusak parah. Kondisi itu terjadi lantaran terdapat endapan air dan lumpur, serta ruas jalan yang memang tidak mempunyai siring ataupun selokan. Tak hanya itu, adanya aliran sungai kecil di salah satu ruas juga menghantam ruas jalan yang masih berupa tanah kuning tersebut, sehingga membuat salah satu titik ataupun ruas jalan menjadi putus, sehingga terpaksa harus dibuat jembatan darurat menggunakan batang kayu oleh warga setempat. Kondisi seperti ini pun sudah terjadi berlarut-larut, bahkan bertahun-tahun lamanya, dan sangat menjadi keluhan bagi masyarakat di Dusun Panang yang berjumlah sekitar 100 kakak tersebut. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Imam yang sekaligus juga merupakan Ketua RT 22 Kampung Panang, Dusun Sadap, Desa Perlang, yang mengaku kesal lantaran dengan kondisi jalan yang menurutnya kian hari kian rusak parah tersebut. Apalagi kondisi itu diperparah ketika turun hujan yang membuat akses jalan sepanjang 5 km tersebut menjadi berlumpur dan sulit untuk dilintasi. Alhasil kondisi ini pun membuat aktivitas sehari-hari warga setempat menjadi terhambat, tak terkecuali bagi anak-anak sekolah yang menjadi terlambat ke sekolah, dan aktivitas logistik ataupun barang-barang pokok yang masuk ke barang tersebut yang menjadi ikutan terhambat. Sehingga menurut Imam hal tersebut juga membuat barang-barang pokok yang berada di Kampung Panang, Dusun Sadap, Desa Perlang tersebut menjadi cukup tinggi dan berbeda jauh dengan yang ada di pasaran ataupun dengan yang ada di kampung-kampung lainnya. Dirinya pun khawatir jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kondisi ruas jalan tersebut bisa semakin parah dan bahkan membuat kampung yang ditinggalinya tersebut terancam terisolir ataupun terisolasi dari dunia luar. Untuk itu dirinya pun sudah menyampaikan keluhan ataupun aspirasi ini kepada pihak pemerintah desa setempat untuk kemudian meneruskannya kepada pihak pemerintah kabupaten ataupun pemerintah yang ada di atasnya. Hal senada juga telah dibenarkan oleh Kepala Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Yani Basaroni, yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal untuk perbaikan ruas jalan tersebut ke Pemkab ataupun pemerintah Kabupaten Bangka Tengah supaya ruas jalan tersebut segera diperbaiki, terutama di aspal.
Bahkan pihaknya juga telah menghubungi dari Dinas PUPR dan mendapatkan respon yang cukup baik dengan berkata akan segera memperbaiki ataupun merehabilitasi ruas jalan menuju ke Kampung Panang Dusun Sadap Desa Perlang tersebut. Meski demikian, untuk sementara ini dia meminta masyarakat agar senantiasa waspada dan berhati-hati ketika melintasi ruas jalan tersebut karena ketika malam hari kondisi ruas jalan tersebut memang dinilai sangat membahayakan dan rentan terjadi resiko kecelakaan ataupun mara bahaya lainnya. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan rekan Mei kembali ke studio. Terima kasih rekan Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 2 dari 3 korban hanyut dalam kurun waktu 5 hari belakangan di 4 Lawang akibat terseret arus sungai yang meluap telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Sementara 1 korban lagi masih dalam pencarian oleh keluarga, petugas, dan relawan. Diketahui 3 warga 4 Lawang hanyut di 3 sungai lokasi yang berbeda. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Sahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sahri. Baik, terima kasih rekan pemirsa Tribunnews berada dan melaporkan dari Kabupaten Patawang. Hujan yang mengguyur Kabupaten Patawang sejak Minggu malam, 19 Maret kemarin mengakibatkan beberapa sungai terpantau meluap di Kabupaten Patawang. Akibatnya pemirsa pada hari Minggu itu 19 Maret dilaporkan ada 2 warga yang tenggelam terbawa arus sungai, yakni Wiwin warga Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan itu hanyut sekitar pukul 5 pagi dan juga Pontiana warga Desa Lubuk Sepang yang hanyut di Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo. Nah, menyusul 2 hari kemudian pada hari Selasa itu tanggal 21 Maret juga ada warga lainnya yang hanyut di lokasi yang berbeda, yakni di Sungai Musi itu ada anak 10 tahun bernama Pino, warga Desa Lubuk Gelanggang, Kecamatan Tebing Tinggi. Nah, 5 hari sudah ini sejak kejadian 2 warga ditambah 1 warga lagi yang hanyut di Kabupaten Patawang. Nah, dari laporan terbaru yang kami kirim itu kemarin 2 warga yakni Wiwin dan juga Pino yang hanyut di desa yang dia hanyut di Sungai Musi dan juga anak Sungai Lintang itu sudah ditemukan. Adapun Wiwin warga Desa Basti Babatan, Kecamatan Lintang Kanan itu ditemukan sudah cukup jauh dari lokasi awal dia hanyut, di mana saudari Wiwin ini yang berjenis kelamin perempuan ditemukan di Kabupaten Musirawas, tepatnya di Sungai Musi. Sedangkan untuk Pino ditemukannya tidak terlalu jauh dari lokasi awal, masih di wilayah Kabupaten Patlawang. Untuk 1 korban lagi yakni O alias Pontiana warga Desa Lubuk Sepang yang hanyut di Sungai Kelampayan Desa Bandar Agung itu hingga hari ini dari laporan dan juga pantauan yang kami terima belum ditemukan, di mana hingga saat ini pihak keluarga, relawan, dan juga petugas masih terus berusaha melakukan pencarian. Nah, pemirsa, untuk kejadian hanyut ini yang menghanyutkan 3 orang warga memang terjadi karena memang beberapa waktu belakangan ini itu sudah sekitar seminggu 2 minggu curah hujan di Kabupaten Patawang terpantau cukup tinggi. Bahkan itu pada Sabtu malam itu sebelum hari Minggu tanggal 19 Maret itu hujan itu terpantau dari pantauan kami itu sejak jam 1 dini hari hingga pukul 10 pagi. Dan itu hujannya benar-benar intensitasnya tinggi dan ataupun deras. Di mana tidak heran keesokan harinya itu pada hari Minggu 19 Maret itu terpantau banyak sungai meluap seperti Sungai Lintang, Sungai Musi, hingga Sungai Kelampayan dan Sungai Deras yang ada di Kabupaten Patawang. Sekian dulu dan dapat kami laporkan dari Kabupaten Patawang. Kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih rekan Sahri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Dusun Lengkung, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat telah dihebohkan dengan kejadian seorang warga setempat mengakhiri hidup di rumahnya sendiri pada Kamis 23 Maret. Korban bernama Ferry Juliansyah berusia 37 tahun, merupakan warga Dusun Lengkung, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau. Korban ditemukan pertama kali oleh anak korban sendiri bernama Rapil Pamungkas saat bangun tidur untuk makan sahur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sahirul. Oke, terima kasih
rekan saya Simea. Baiklah, saya akan melaporkan apa yang disampaikan tadi bahwa telah terjadi warga Dusun Lengkung, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Slimbau, Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat telah mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di rumahnya pribadi. Nah, kejadian tersebut merupakan di malam pertama dilaksanakan bulan suci Ramadan, khususnya di hari Kamis tanggal 23 pukul 2 dini hari ya. Pukul 2 dini hari. Nah, kejadian tersebut diketahui pertama oleh anaknya korban, yaitu bernama Rafil Pamungkas, di mana ketika itu Rafil Pamungkas ingin bangun untuk mengikuti makan sahur di rumahnya. Ternyata setelah melihat di kamar orang tuanya bernama Ferry Juliansa yang berusia 30 tahun sudah tidak bernyawa. Kondisi sudah tidak bernyawa karena sudah tergantung atau bunuh diri, mengantung diri di kamar korban. Nah, mengetahui hal tersebut, anak korban langsung berteriak dan memanggil ibunya yang sedang berada di dapur menyiapkan menu makan sahur, sehingga semuanya di dalam rumah, anak dan istri korban panik dan memanggil tetangga dan hingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Nah, sedangkan informasi dari pihak keluarga bahwa korban bunuh diri diduga adalah disebabkan depresi atau stres karena mengingat bahwa akibat sakit kaki yang diderita korban di bagian kaki kiri karena kecelakaan motor sekitar 1,5 tahun yang lalu, sehingga tidak kunjung sembuh, sementara biaya yang diobati selama ini sangat cukup banyak, sehingga dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Sekian laporan dari saya di waktu Sibau. Halo Mia. Iya, baik, terima kasih rekan Sahirul Hakim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jalan lintas Bono di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan kembali mengalami kerusakan yang parah akibat tergenang air dalam 1 pekan terakhir. Tampak badan Jalisbon terendam air yang cukup dalam seperti kubang yang cukup lebar dan dalam serta penuh dengan lumpur. Banjir ini menghambat arus transportasi masyarakat yang sehari-hari melintas, mulai dari mengangkut hasil panen, membawa sembako, berangkat ke kebun, pengangkutan penumpang, dan lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat siang semua pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, saya Johannes Tanjung melaporkan kondisi jalan lintas Bono atau Jalisbon di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Teluk Meranti kembali mengalami kerusakan yang cukup parah sepanjang pekan lalu, Tribuners. Kerusakan itu akibat curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan genangan-genangan air muncul di sepanjang jalan. Adapun titik kerusakan yang paling parah yaitu, Tribuners, dari Kelurahan Teluk Meranti sampai ke Desa Pulau Muda yang masih di dalam wilayah Kecamatan Teluk Meranti. Alhasil masyarakat yang sehari-hari menggunakan jalan lintas Bono tersebut terganggu dan sedikit terhambat aktivitasnya, Tribuners, karena Jalisbon merupakan jalan satu-satunya atau akses utama masyarakat dalam beraktivitas, mulai dari mengangkut hasil kebun, perdagangan, bahkan beraktivitas seperti pergi bekerja bagi pegawai atau PNS atau bagi guru lainnya. Kondisi ini memang sudah terjadi berulang-ulang, Tribuners. Sebagai informasi bagi Anda, sebenarnya jalan lintas Bono merupakan jalan provinsi yang menghubungkan dengan Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Indragiri Hilir dan menghubungkan beberapa kecamatan
serta belasan desa yang ada di sepanjang Jalan Lintas Bono. Dari sepanjang 100 km lebih, baru ada sekitar 69 km yang belum diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Riau. Alhasil memang masyarakat selalu direpotkan dengan kondisi jalan banjir ketika hari hujan. Lebih parahnya lagi, Tribuners, banjir juga diakibatkan oleh drainase atau parit di sekitar jalan yang tersumbat akibat aktivitas dari perkebunan ataupun aktivitas dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Memang sampai saat ini proses pengeringan atau proses penanggulangan sedang dilakukan di lokasi, baik itu melalui pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Demikian laporan kami, kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasar Wadai Ramadan pemerintah Kota Banjarmasin resmi dibuka Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pada Kamis 23 Maret sore. Pasar Wadai Ramadan yang berlokasi di kawasan wisata Siring Menara Pandang ini menghadirkan lebih dari 100 stand yang menjual makanan, minuman, dan keperluan berbuka puasa. Wali Kota Banjarmasin mengatakan Pasar Wadai Ramadan 2023 atau Ramadan Cake Fair adalah event yang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena lokasi ini adalah di kawasan Siring Menara Pandang yang menyuguhkan pengunjung pemandangan Sungai Martapura dan sensasi berbuka puasa di kawasan wisata. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post Nur Masrida yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rida. Baik, rekan Mei yang ada di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada dari Kota Banjarmasin, kami sampaikan bahwa pada hari Kamis kemarin tanggal 23 Maret 2023 resmi dibuka Pasar Wadai Ramadan dari Pemkot Banjarmasin atau Ramadan Cake Fair. Nah, setiap tahunnya di Kota Banjarmasin sendiri dilaksanakan Ramadan Cake Fair ini untuk memeriahkan bulan suci di Kota Banjarmasin. Nah, kebetulan untuk 2 tahun belakangan memang Pemko Banjarmasin sendiri meniadakan kegiatan tersebut lantaran adanya pandemi COVID-19. Nah, di tahun 2023 ini aktivitas kembali seperti semula dan Pasar Ramadan kembali dibuka yang diadakan di kawasan wisata Siring Menara Pandang. Jadi kemarin itu Pak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina resmi membuka Pasar Wadai Ramadan ini dengan penandaan pemotongan karangan bunga di depan Pasar Wadai ini. Total ada sekitar 102 stand dan juga stand lainnya di Pasar Wadai Ramadan ini yang menjual kue-kue tradisional hingga makanan berat untuk persiapan berbuka puasa. Menariknya lagi, untuk Pasar Wadai Ramadan tahun ini juga sudah disediakan QRIS atau pembayaran secara digital oleh sponsor dari sini, yakni Bank Kalsel. Jadi setiap harinya itu memang diacak begitu, ada sekitar 8 stand yang terpilih untuk menjual produknya kepada pengunjung yang berapapun nilainya, misalnya harga 15.000 atau lebih, itu ketika dapat giliran untuk dari QRIS itu sendiri, pembayaran QRIS, maka nominal bayarannya hanya Rp59 saja. Nah, di samping itu juga Pasar Wadai Ramadan ini juga menawarkan ada 41 jenis kue tradisional khas Banjar yang memang sebagian besarnya hanya akan ada atau dijual oleh para penjual di bulan Ramadan. Jadi kue-kue tersebut adalah kue musiman. Contohnya saja adalah kue ipau. Nah, ini juga salah satu kue khas dari Kota Banjarmasin yang terbuat dari tepung yang diisi dengan isian daging kambing atau kari kambing yang disiram dengan santan kental. Ini juga salah satu yang menjadi primadona dari kue khas Kota Banjarmasin sendiri. Dan juga sebagai informasi ya, selain
selain Pasar Wadai Ramadan yang diadakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin yang diselenggarakan di Siring Menara Pandang, di seberangnya lagi ada satu pasar Ramadan lainnya, namun itu diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sama-sama juga menjual pernak-pernik atau makanan atau kuliner khas Ramadan. Kurang lebih ada sekitar 100 stand yang juga tersedia, stand UMKM yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Demikian rekan Mei yang ada di studio dari Kota Banjarmasin melaporkan. Terima kasih rekan Rida atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Banjarmasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, pertama terima kasih banyak kepada para pengunjung Pasar Wadai Ramadan. Tahun ini Kota Banjarmasin kembali melaksanakan Pasar Wadai Ramadan atau Ramadan Trade Fair tahun 2023. Alhamdulillah para pedagang bisa berdagang di kawasan Siring Menara Pandang tahun ini, dan mudah-mudahan ini menjadi event wisata yang menarik. Karena usianya kan sudah lebih dari 30 tahun, bahkan sangat khas sekali. Ada wadai-wadai Banjar yang hanya keluar di bulan suci Ramadan, yaitu di Pasar Wadai. Waktu satu macam itu tidak selalu ada di Kota Banjarmasin, tapi kalau di Pasar Wadai ini, alhamdulillah biasanya hampir semua keluar. Dan juga pelanggan-pelanggan kita itu punya langganan masing-masing. Yang paling mengingati nomor standnya. Ya kan, ada yang sudah loyal, yang legend, ya kan. Kambing tuh nang legend, sudah soto Banjar tuh nang legend, bakar-bakaran nang legend, itu buahnya sudah tahu. Bingkan nang legend itu ya sudah tahu juga. Kondisi memprihatinkan dirasakan para siswa di Desa Luhutuban, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku. Mereka terpaksa berjalan kaki menempuh jarak 2 km dengan medan yang berat, melintasi sungai hingga membelah hutan untuk sampai ke sekolah. Terdapat 2 jalur yang biasa dipilih antara melewati hutan atau bibir pantai dengan masing-masing hambatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Rahmat Tutupoho, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya, baik rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, mengenai kondisi memprihatinkan yang dirasakan oleh para siswa di Desa Luhutuban, Kecamatan Kepulauan Manipa dan sekitarnya, bahwa hingga hari ini, tepatnya dari Indonesia Merdeka hingga hari ini, infrastruktur jalan atau akses jalan untuk menuju ke sekolah sampai hari ini tidak ada di Kecamatan Kepulauan Manipa. Olehnya itu, para siswa yang ingin menuju ke sekolah harus melewati 2 jalur natural atau alami yang biasa digunakan ya. Yang pertama melewati tengah hutan yang dipenuhi dengan berbagai kubangan lumpur, dan tantangan terberatnya adalah banyak hewan berbisa yang sering dijumpai, yakni ular dan lain sebagainya. Yang kedua, lewat jalur bibir pantai. Nah, ini merupakan jalur yang sering digunakan atau dipakai, tetapi hambatan terberatnya adalah ketika air pasang. Nah, ketika air pasang, apabila ingin ke sekolah, para siswa harus menempuh waktu hingga berjam-jam. Maupun sebaliknya, apabila kembali dari sekolah sampai ke rumah, itu pun hambatannya sama saja. Nah, untuk bepergian maupun pulang, para siswa harus menempuh waktu sekitar 2 jam dan menghabiskan sekitar 3.000 lebih langkah. Nah, sampai detik ini masyarakat yang ada di Kepulauan Manipa terus memperjuangkan cita-cita mereka untuk memperoleh infrastruktur jalan agar mempermudah setiap aktivitas masyarakat maupun siswa yang ada di Kecamatan Kepulauan Manipa. Sekadar pemberitahuan kepada Tribuners dan rekan Mei bahwa tadi Tribun Ambon telah mengkonfirmasi Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Seram bagian Barat, yakni Bobi Gunawan Tianotak. Beliau mengakui bahwa di tahun anggaran 2023 ini, pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Barat telah
mengalokasikan anggaran pembangunan jalan di Kecamatan Kepulauan Manipa, tetapi di wilayah Luhutuban, Masawi, dan sekitarnya yang merupakan akses setiap hari siswa dan para guru di sana melakukan perjalanan itu tidak terakomodir. Tetapi melalui penegasan Bobi Gunawan Tianotak, beliau mengatakan bahwa akan dibicarakan kembali atau disesuaikan kembali dengan pemerintah daerah. Dan sekali lagi informasi mengenai kondisi memprihatinkan yang dirasakan oleh para siswa ini didapat ketika Tribun Ambon menghubungi seorang tenaga pendidik di SMA Negeri 16 Kabupaten Seram bagian Barat, yakni Sarah Yudin. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan, rekan Mei. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Keberadaan tim pendamping keluarga atau TPK yang terdiri dari bidan, kader TPPKK, dan kader KB dinilai memiliki peran strategis dalam percepatan penurunan stunting. Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat, Pilmona Maria Yarolo, mengaku akan mengoptimalkan peran TPK pada tahun ini, terutama untuk mencapai target pemerintah pusat agar prevalensi gangguan tumbuh kembang anak atau stunting pada 2024 hanya sebesar 14%. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Crescencia Wati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wati. Baik rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dari Manokwari saya melaporkan bahwa dari BKKBN Papua Barat sudah menyatakan komitmennya untuk menangani stunting pada tahun ini 2023 dengan mengoptimalkan kehadiran tim pendamping keluarga atau TPK yang saat ini di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya ada berjumlah 1.837 TPK dengan jumlah kader sebanyak 5.501 orang. Tiap TPK berisi 3 orang anggota, yakni seorang bidan, seorang kader KB atau keluarga berencana, dan seorang kader PKK atau pendamping keluarga dari dan ke TPK ini akan berjuang untuk sebagai garda terdepan dari penanganan stunting karena di dalam TPK ada kader KB yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan stunting mulai dari perencanaan, sementara intervensi gizi langsung terhadap balita maupun ibu hamil, ibu menyusui untuk mencegah untuk menangani stunting akan dilakukan oleh para tenaga kesehatan seperti seorang bidan. Nah, Tribuners, untuk saat ini pemerintah yang menjadi tanggung jawab BKKBN Papua Barat sebagai Ketua Percepatan Penanganan Stunting sedang fokus untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang saat ini pada tahun kemarin 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,8% dari sebelumnya 26,2%. Prevalensi stunting pada 2022 berdasarkan data SSG menjadi 30%. Sementara waktu yang sangat singkat untuk sebelum 2024 sudah ada target yang harus dicapai yakni sebesar 14%. Oleh karena itu ada beberapa langkah strategis yang telah dipersiapkan oleh BKKBN Papua Barat menggandeng stakeholder terkait, mitra kerja, dan juga segenap komponen masyarakat untuk sama-sama gotong royong menangani stunting, salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi kerja dari tim pendamping keluarga. Nah, untuk itu salah satu langkahnya pada tahun ini juga akan melakukan pelatihan dan orientasi kepada ke 5.501 orang anggota tim pendamping keluarga se-Papua Barat dan Papua Barat Daya agar mereka mampu mengetahui tugas peran mereka dan lebih cakap lagi dalam menjalankan tugas mereka. Baik rekan Mei, kira-kira itulah yang bisa saya laporkan dari Manokwari. Saya kembalikan. Terima kasih rekan Wati atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Di tahun ini memang ada beberapa ya, mungkin kita akan mengoptimalkan tim pendamping keluarga.
fokus tim percepatan penurunan stunting. Kan tim percepatan penurunan stunting ini kan sudah terbentuk di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, itu yang nanti kita perkuat tim percepatan penurunan stunting ini, karena di tim percepatan penurunan stunting kan semua OPD teknis kan ada di situ dan mereka mempunyai program-program. Nah, ya, terus yang kedua kita juga akan untuk optimalkan ya, kalau kami dari BKKB tim pendamping keluarga. Jadi saat ini juga kita lagi mengorientasi semua tim pendamping keluarga yang ada di 1837 kampung, baik yang ada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Karena kami memang BKKBN masih mempunyai tanggung jawab. Aparat Polsek Sukarame, Polres Bandar Lampung, Polda Lampung menggelar razia penyakit masyarakat atau pekat di panti pijat hingga tempat hiburan atau kafe menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito mengatakan polisi berhasil menemukan sepasang bukan suami istri berada di dalam kamar panti pijat urut tradisional Sejahtera di samping Rumah Sakit Immanuel. Polisi melakukan kegiatan preemptif dan preventif ini dengan harapan agar masyarakat menghargai umat Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan Mei. Benar bahwasannya aparat Polsek Sukarame, Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung mengamankan sepasang bukan suami istri yang berada di panti pijit tradisional yang berada di wilayah Sukarame atau tepatnya di samping Rumah Sakit Immanuel, Kota Bandar Lampung. Pemirsa Tribuners, disampaikan oleh Bapak Kapolsek Sukarame, yakni Bapak Kompol Warsito, bahwasannya operasi yang dilakukan ini merupakan operasi dalam rangka menyambut ibadah bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, di mana satu hari sebelum pelaksanaan ibadah bulan puasa ini, pihaknya telah mengamankan satu pasang bukan suami istri dan beberapa minuman keras seperti anggur merah, kemudian tuak, hingga miras yang lainnya. Nah, dikatakan oleh Kompol Warsito bahwasannya tujuan dengan adanya kegiatan ini harapannya kepada masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa ataupun tempat hiburan dan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat diminta untuk diberhentikan dahulu karena mengganggu ketertiban dan mengganggu semua yang ada di Kota Bandar Lampung ini. Dengan harapannya dengan operasi pekat ini diharapkan kepada masyarakat untuk taat dalam menunaikan ibadah suci bulan Ramadan, dan bagi yang tidak menjalankan ibadah suci bulan Ramadan bersikap toleransi sehingga bisa bersama-sama menghargai agama satu sama lain. Nah, dijelaskan oleh Bapak Warsito juga pihaknya berkeliling di wilayah hukum Polsek Sukarame dengan harapannya kegiatan ini supaya pengusaha ataupun penyedia jasa seperti panti pijit dan tempat hiburan untuk men-stop dulu selama bulan suci Ramadan ini. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Bayu atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sukarame. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk jajaran Polsek Sukarame, saya benar dari jumlah kekuatan 50 personil untuk malam ini melaksanakan kegiatan dalam rangka menyambut bulan suci bulan Ramadan. Jadi malam ini mengadakan kegiatan preemptif dan preventif, yaitu dengan sasaran mendatangi tempat-tempat yang menurut analisa kami itu sudah muncul ambang gangguan, ya, tadi dari potensi gangguan kemudian muncul ambang gangguan. Nah, itulah kita
dengan cara bertindak itu mendatangi gabungan unit patroli, reskrim, Babin Kamtibmas, kemudian yang lain. Kemudian kita mendatangi tempat-tempat yang sudah kami petakan, yaitu di sepanjang jalur Yakutu, kemudian Jalan Soekarno-Hatta, yang mana ada di sana ada warung remang-remang, kemudian tempat jualan minuman jenis tuak, kemudian ada warung remang-remang yang menjual miras. Salah satunya Jadi untuk di salah satu titik tempat itu memang ada, di sana ada panti pijat, mengatasnamakan panti pijat. Nah, ternyata kami temukan ada satu pasang yang mereka kedapatan di tempat. barang bukti yang bisa diamankan apa tadi, Pak? Tadi ada barang bukti yang di warung remang-remang itu ada minuman miras ya, jenis anggur, kemudian figur. Kemudian di tempat lain kita temukan, kita sita minuman jenis tuak. Antisipasi dan pengendalian asmara subuh dalam bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Medan menggelar apel gabungan di SPBU Petronas Ring Road Kota Medan pada Kamis 23 Maret pagi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Muhammad Sofyan mengatakan giat tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan bersama unsur Forkopimda. Kegiatan itu dilakukan di dua wilayah hukum, yakni Polrestabes Medan dan Polresta Pelabuhan Belawan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Edward, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Edward. Terima kasih. Saya Edward dari Tribun Medan menginformasikan bahwasanya pada Kamis tanggal 23 Maret 2023 pagi adanya antisipasi dan pengendalian asmara subuh dalam bulan suci Ramadan yang digelar di SPBU Petronas Ring Road Kota Medan. Saat diwawancarai, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Muhammad Sofyan mengatakan giat tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan bersama unsur Forkopimda. Lanjutnya, kemudian kegiatan itu dilakukan di dua wilayah hukum, yaitu Polrestabes Medan dan Polresta Pelabuhan Belawan. Menurutnya, ada 7 titik yang mereka lakukan pemantauan dan langkah-langkah antisipasi, yaitu 4 titik di Polrestabes Medan dan 3 titik di Polresta Pelabuhan Belawan. Kemudian menurutnya kegiatan itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan untuk memberikan rasa nyaman kepada warga Kota Medan dalam menjalankan ibadah sucinya. Dirinya juga berharap untuk masyarakat Kota Medan, khususnya para remaja dan orang dewasa, dapat menjaga iklim kondusivitas khusus dalam bulan suci Ramadan dan mengedepankan adanya toleransi beragama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi di awal bahwasanya kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam rangka memberikan kenyamanan kepada warga masyarakat kota dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti disampaikan Bapak Wali Kota tadi, kehusukan daripada warga yang menjalankan ibadah puasa salah satunya adalah dengan kita mengantisipasi kegiatan asmara subuh yang ini menjadi tren ya di Kota Medan khususnya. Kepada warga masyarakat, khusus kepada anak-anak kita ini, para remaja dan dewasa, ini mari sama-sama kita menjaga iklim kondusivitas Kota Medan ya, khusus di dalam bulan suci Ramadan ini, dan mari sama-sama kita hormati ya warga Muslim yang sedang melaksanakan ibadah dengan mengedepankan juga toleransi. Berdasarkan rapat koordinasi Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang digelar pada Selasa 21 Maret lalu, kegiatan tongtek selama Ramadan dilarang. Untuk diketahui, tongtek merupakan aktivitas berkeliling desa pada dini hari sambil memukul kentongan atau alat tabuh demi membangunkan warga untuk sahur. Pada masa kini, pemuda yang melakukan tongtek kadang juga menyetel musik menggunakan pengeras suara. Tongtek dilarang di Kecamatan Sukolilo karena dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat serta menimbulkan kerawanan sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Muria
Maska Hausen yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Maska. Baik, terima kasih dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Memang di wilayah Kecamatan Sukolilo, berdasarkan hasil rapat koordinasi kecamatan, diputuskan bahwa di wilayah tersebut warga tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan tongtek di malam hari di bulan Ramadan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan dinilai dapat menimbulkan kerawanan sosial. Untuk diketahui, tongtek merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh para pemuda desa berkeliling pada dini hari sambil memukul kentongan atau alat tabuh demi membangunkan warga untuk sahur. Pada masa kini juga banyak pemuda yang melakukan tongtek sambil menyetel musik menggunakan pengeras suara. Dan di wilayah Sukolilo, berdasarkan hasil rakor CAM yang dilaksanakan pada Selasa 21 Maret lalu, kegiatan tongtek selama bulan Ramadan dilarang. Tongtek ini dilarang karena berdasarkan pertimbangan pemangku kebijakan di sana, kegiatan ini dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat serta menimbulkan kerawanan sosial, yaitu adanya potensi terjadinya keributan antar pemuda. Adapun rapat yang memutuskan pelarangan tongtek ini antara lain diikuti oleh camat, kapolsek, dan ramil, pengurus MUI setempat, pengurus NU Sukolilo, pengurus Muhammadiyah Sukolilo, dan kepala desa sekecamatan Sukolilo beserta kasih pelayanan desa atau Modin. Meskipun sudah ada surat edaran terkait larangan ini, ternyata dari hasil patroli Polsek Sukolilo masih ada sekelompok pemuda yang tetap melakukan tongtek, tepatnya pada hari Kamis 23 Maret dini hari kemarin atau pada hari pertama bulan Ramadan tahun ini. Jadi sekitar pukul 1 dini hari, jajaran Polsek Sukolilo yang melakukan razia mendapati adanya sekelompok pemuda yang bersiap untuk melakukan tongtek. Ketika mengetahui ada polisi yang berpatroli, mereka kabur berhamburan dan polisi hanya berhasil mengamankan 1 orang pemuda. Selanjutnya dari hasil interogasi diketahui bahwa ternyata pemuda tersebut memiliki kelompok beranggotakan 17 orang yang akan melakukan tongtek keliling desa. Akhirnya 17 pemuda tersebut didatangkan ke Mapolsek Sukolilo untuk mendapatkan pembinaan. Kemudian para orang tua mereka juga dihadirkan. Dan para pemuda tersebut diminta untuk bersujud pada orang tua mereka sambil meminta maaf. Menurut Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan, para pemuda tersebut juga dimintai surat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan tongtek tersebut. Selain itu, pemuda yang diamankan juga diwajibkan setiap hari Senin dan Kamis melapor ke Mapolsek Sukolilo dan mendapatkan pembinaan di sana. Menurut AKP Sahlan, patroli dan operasi tongtek tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif dalam menjaga kondusivitas di wilayah Sukolilo selama bulan suci Ramadan. Demikian dilaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung terus berupaya mengembangkan sektor pertanian dan peternakan di Tanah Tidung. Salah satu inovasi yang digagas oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau DPP PP Tanah Tidung adalah sistem perekaman data ternak terpadu atau SIPENAKU. PLT Kepala DPPP Tanah Tidung, Rudi, mengatakan sistem ini merupakan perekaman data ternak berbasis QR Code. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Risnawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risna. Iya, benar sekali Mei, bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Tidung terus berupaya mengembangkan sektor pertanian dan peternakan di Tanah Tidung. Salah satunya itu adalah sistem perekaman data ternak terpadu atau SIPENAKU yang digagas oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanah Tidung. PLT Kepala Dinas Pertanian Tanah Tidung juga mengatakan bahwa sistem ini merupakan perekaman data ternak berbasis QR Code, dan dia juga menyampaikan bahwa aplikasi ini dalam rangka meningkatkan pelayanan aplikasi dan website SIPEDAT
yang telah dikembangkan sejak 2017 lalu oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tanah Tidung. Dan tujuan dikembangkan si penaku ini juga agar dapat melestarikan ternak lokal di Tanah Tidung. Selain itu juga untuk mengendalikan mutu genetik, kemudian dapat mengetahui riwayat penyakit serta mengetahui asal-usul keturunan ternak tersebut. Dengan si penaku ini, silsilah atau garis keturunan ternak dapat diketahui sehingga dapat menjaga kualitas genetik ternak. Inovator si penaku yaitu Ihtaful Maskur juga menerangkan bahwa si penaku ini dapat memberikan informasi data ternak secara keseluruhan, mulai dari catatan sederhana sampai catatan yang lengkap sebagai salah satu kriteria seleksi untuk mendapatkan ternak yang memiliki mutu genetik yang baik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi usaha peternakan dan mencakup berbagai aspek termasuk peternak, kemudian organisasi pengelola peternakan, dan sebagai dasar penentu kebijakan. Jadi berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan, Dinas Pertanian bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada dan lebih mudah menentukan keputusan. Menurutnya juga data tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas ternak. Dan dia juga menambahkan bahwa ternak yang sudah dipasang eartag si penaku dapat dengan mudah di-scan, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang sudah bisa diunduh di Play Store secara gratis dengan didaftarkan terlebih dahulu oleh admin. Setelah di-scan eartag-nya, data-data umum, kemudian data pemilik, perkembangan ternak dan inseminasi buatan, dan data pengobatan ternak dan data lainnya juga dapat diketahui melalui smartphone atau handphone seperti itu, Mei. Terima kasih rekan Rizna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kamar seorang nenek bernama Zubaidah asal Kebon Kelapa RT 4 RW 3 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sarial Kota Bogor disatroni maling saat tarawih pertama pada Rabu 22 Maret malam. Maling tersebut menyatroni kamar Zubaidah saat kondisi rumah sedang kosong ditinggal ke masjid. Alhasil perhiasan, uang, lalu beberapa biskuit kaleng yang ada di dalam kamar Zubaidah raib digondol maling dengan kerugian ditaksir mencapai 6 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor Rahmat Hidayat yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Mei, terima kasih dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari Rabu ataupun malam Kamis, kamar seorang nenek bernama Zubaidah di wilayah Kencana, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sarial, Kota Bogor disatroni maling. Maling tersebut menyatroni kamar nenek Zubaidah lantaran sedang kosong ditinggal oleh Zubaidah untuk tarawih pertama. Alhasil beberapa perhiasan, uang serta kaleng biskuit berhasil digondol oleh maling. Namun terlepas dari itu, kejadian ini sempat membuat shock ataupun membuat kaget dari nenek Zubaidah. Pasalnya saat diperiksa kamar dari nenek Zubaidah ini terlihat cukup acak-acakan, kemudian beberapa bagian rumah dari nenek Zubaidah pun dibuat rusak oleh maling tersebut. Salah satunya bagian pintu kamar dari Zubaidah serta lemari dari nenek Zubaidah itu sendiri. Kemudian kami pun mendapatkan informasi dari cucu dari nenek Zubaidah ini yang mengatakan bahwasanya memang maling tersebut tidak merusaki bagian apapun selain pintu kamar serta pintu lemari dari kamar nenek Zubaidah itu sendiri. Beliau curiga bahwasanya memang maling tersebut sudah mengetahui tempat nenek Zubaidah menyimpan kunci pintu depan. Biasanya berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari cucu nenek Zubaidah ini, biasanya nenek Zubaidah menyimpan kunci pintu depan rumahnya ini di bawah keset di depan pintu rumahnya.
Dan cucu dari Nenek Jubaida ini pun curiga bahwasanya memang maling tersebut sudah mengetahui kunci dari pintu rumah. Pasalnya memang tidak ada bagian yang rusak. Kemudian hanya pintu kamar serta lemari dari Nenek Jubaidah yang berhasil dirusak oleh maling tersebut. Meski begitu, pada hari kemarin memang kejadian ini tidak langsung dilaporkan oleh keluarga Nenek Jubaidah kepada polisi. Dan pihak kepolisian pun baru mendapatkan informasi pada hari kemarin setelah kami konfirmasi melalui sambungan telepon. Kepada kami, Kapolsek Tanah Sareal, Kompol Supriyatna mengatakan bahwasanya memang akan melakukan penyelidikan dan akan menginformasikan hal ini kepada Babin Kaptimas setempat. Begitu laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.